Baik, langsung aja Bapak Ibu, nama saya Yusuf Adi Pradana dari Bursa Efek Indonesia, Divisi Pengembangan Pasar. Biar akrab panggilnya Ucup aja ya Bapak Ibu. Jadi saya mewakili regulator pasar modal Indonesia ada 3 ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di materi, di tampilan view-nya Bapak Ibu itu ada OJK di sebelah kanan kiri atas ya, sebagai regulator, sebagai otoritas tertinggi yang mengawasi seluruh instrumen keuangan Indonesia. Kemudian di bawahnya kan ada banyak ya Bapak Ibu, perbankan, ada asuransi, ada seluruh sektor-sektor aspek-aspek yang terkait dengan keuangan itu semua di bawah OJK, termasuk di dalamnya pasar modal yang nanti Bapak Ibu akan investasi hari ini gitu ya. Nah, dalam menjalankan kalau dalam menjalankan perbankan tentunya OJK dan BI akan diwakili oleh bank gitu ya, Bank BCA, BNI, terus apa namanya BRI, Mandiri dan segala macam ya, seluruh bank di Indonesia. Nah, dalam pelaksanaan dalam hal pasar modal Bapak Ibu, OJK itu diwakili oleh atau di apa namanya di OJK mengamanahkan tugas menjalankan pasar modal ini kepada kami bertiga Bapak Ibu ya sebagai regulator pasar modal, yaitu Bursa Efek Indonesia, yang tengah IDX ya Bapak Ibu, Indonesia Stock Exchange bahasa Inggris biar keren ya. Kemudian Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI yang sebelah kanan, dan juga KPEI ya, Clearing Penjaminan Efek Indonesia yang di sebelah kiri yang warna hijau. Tugasnya secara singkat masing-masing IDX atau BI Bursa Efek Indonesia adalah yang menjalankan, mengawasi dan memonitor jalannya transaksi pasar modal. Kemudian tugasnya KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang menyimpan hartanya Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Jadi terkait keamanan dan kenyamanan Bapak Ibu ya dalam berinvestasi, hartanya Bapak Ibu itu nggak disimpan di sekuritas ya, nggak disimpan di MNC sekuritas, nggak disimpan di bank gitu, enggak ya. Yang nyimpan adalah regulator perwakilan dari OJK, yaitu Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI yang warna merah sebelah kanan. Kemudian pada saat Bapak Ibu transaksi, wah saya sudah posisi jual, saya sudah ngebeli nih saham, saya lagi ngejual saham nih. Siapa yang memastikan bahwa transaksinya akan done atau akan deal gitu ya, yang penjual akan dapat uang, yang pembeli akan dapat barang, yang memastikan adalah si Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPI atau KP ya kami nyebutnya ya, itu yang warna hijau di sebelah kiri. Nah jadi kami bertiga sebagai regulator perwakilan OJK dalam menjalankan pasar modal memiliki fungsi-fungsi spesifik yang akan membantu Bapak Ibu, yang akan menjamin investasi Bapak Ibu, bukan nilainya ya Bapak Ibu ya, bukan menjamin nilai investasi, tapi menjamin jalannya investasi dan transaksi Bapak Ibu aman dan nyaman seperti itu ya. Secara penyimpanan aman, secara transaksi aman, dan secara pelaksanaan sehari-harinya aman. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita ngomong nilai investasi, seperti yang disampaikan Pak Thomas tadi, tentunya selalu ada resiko gitu ya. Nah, itu terjadi dan ada di seluruh instrumen investasi. Nanti akan kita bahas. Sebelum kita masuk ke investasi itu sendiri Bapak Ibu, ke pasar modal gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke saham, apa sih itu saham, kemudian nanti ada tips-tips nabung saham ya. Kita lihat sekilas ya Bapak Ibu, kenapa sih kita harus investasi ya? Kenapa sih kita ikut kelas hari ini gitu ya? Ikut kelas hari ini mau ngapain sih sebenarnya gitu kan? Terus habis itu setelah ikut kelas ini mau ngapain? Nah, itu semua akan terjawab kalau Bapak Ibu memenuhi yang satu ini, yaitu apa? Bapak Ibu tentukan dulu, Bapak Ibu mau tujuan investasinya buat apa sih gitu ya? Buat apa sih Bapak Ibu itu investasi? Apakah buat nyisihin duit aja gitu ya, mentang-mentang ada duit sisa sebulan 10 juta gitu ya, udah mau diapain lagi, diinvestasikan aja. Nah itu boleh, silahkan. Misalnya saya punya cita-cita sekolah lagi nih 3 tahun lagi, silahkan gitu ya. Anak saya 3 mau masuk sekolah, mempersiapkan uang untuk sekolah, silahkan. Yang belum nikah untuk biaya pernikahan, silahkan. Yang penting adalah Bapak Ibu, kita punya tujuan investasi. Karena kalau kita nggak punya tujuan investasi atau nggak tahu kita tuh mau ngapain dengan uang kita gitu ya, yang kita bisa sisihkan tiap bulan, maka yang terjadi adalah uang itu nanti kalau bahasanya almarhum Didi Kempot ngambiar gitu ya. Jadi duitnya akan ngambiar kemana-mana. Contoh sederhana Bapak Ibu, misalnya kita nggak punya tujuan investasi tapi kita punya uang sisa setiap bulan gitu ya. Maka yang terjadi adalah Bapak Ibu pada saat ada sesuatu yang sifatnya konsumtif atau ada sesuatu yang sifatnya harus dikeluarkan secara mendadak,
maka yang terjadi uang investasi ini akan pergi entah kemana gitu ya. Tidak lagi tujuannya untuk jangka panjang, tidak lagi tujuannya untuk suatu investasi tujuan tertentu, tapi malah larinya ke hal-hal yang sifatnya konsumtif. Contoh misalnya kayak motor baru, mobil baru, yang harusnya kita masih punya motor lama dan masih bisa digunakan dengan baik, tiba-tiba kebeli ke motor baru gitu ya, gara-gara keren gitu ya. Kemudian habis ini keluar nih yang gamers nih, PlayStation 5, ya, padahal PS4-nya aja masih belum tamat semua gamenya ya, masih belum apa namanya puas maininnya, masih baru berapa bulan, PS5 keluar, akhirnya uangnya di spending nanti buat PS5. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi inilah pentingnya tujuan investasi. Orang Indonesia Bapak Ibu, kalau misalnya gajian tanggal 25 gitu ya, atau tanggal 1, seluruh orang Indonesia gitu ya, dikumpulkan jadi satu, uangnya itu akan teralokasi pengeluarannya seperti ini, gitu ya, berdasarkan data Bank Indonesia. Jadi 14% rata-rata akan keluar untuk cicilan ya, karena hari ini agak susah Bapak Ibu hidup tanpa cicilan mungkin ya. Alhamdulillah kalau misalnya ada yang bisa hidup tanpa cicilan, alhamdulillah gitu ya, bebannya jadi berkurang. Tapi rata-rata memiliki cicilan minimum 14% seperti yang ada di data gitu ya. Kemudian sebulan ke depan pengennya lancar gitu ya kehidupan, makanan tersedia, beras tersedia, habis itu isi lemari, isi kulkas, isi dapur itu lengkap, maka 67% habis. Ini termasuk keinginan juga, hobi misalnya Bapak Ibu punya hobi, maka hobi itu akan di spending di warna biru ini ya, sebesar 67% dari gaji kita. Nah, terus sisanya berapa ya? Kalau kita ambil persentase, kira-kira ada 19%. 19% itu Bapak Ibu fenomenanya, 18% itu ada di tabungan kita. Udah, tinggal kita bisa sabar nih ya, kalau misalnya ada sesuatu yang harus kita spending, maka terpakailah uang tabungan ini gitu ya. Contoh misalnya yang saya sampaikan tadi, misalnya ada keluarga kita atau kita sendiri yang sakit ya, misalnya ya. Kemudian ada yang meninggal dunia atau mungkin kena musibah, maka ini akan tergunakan Bapak Ibu untuk hal-hal yang sifatnya darurat. Kalau yang nggak darurat gimana? Nah, ini dia Bu, fenomenanya ini ibu-ibu nih biasanya ya. Belanja online nih, ibu-ibu hati-hati ya. Pada saat melihat ada sekitar 5 aplikasi yang ada di handphone kita masing-masing, maka kita akan bisa melihat bahwa jumlah top up kita itu sudah mendominasi uang dalam tabungan kita gitu ya. Bapak Ibu tinggal lihat aja di M-Banking ya, historikalnya. Kira-kira berapa persen sih dari uang kita yang bisa kita alokasikan setiap bulan untuk tabungan, itu masuknya malah ke top up gitu ya. Masuknya itu malah ke top up. Makanya fenomena 5 tahun terakhir ini, orang nggak pakai tabungan itu untuk menabung, tapi malah untuk top up, transaksi, GoPay, OVO, Dana, dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu, fenomena yang terjadi. Lebih lanjut lagi Bapak Ibu, kalau misalnya kita ngomong terkait alokasi uang kita ini, maka kita akan bertanya gitu ya. Kalau saya 18% buat top up, 1%-nya buat dana darurat dan lain-lain, kira-kira buat liburan pakai uang apa gitu ya. Nah, ini kita jawab di slide berikutnya nih. Kalau kita pengen liburan nih, apa sih yang harus kita siapin? Misalnya pada saat pandemi ini kita nggak bisa kemana-mana gitu ya. Nggak bisa, bahkan nggak usah jauh-jauh ya, ke mall aja agak ragu-ragu. Walaupun sekarang mall-mall sudah pakai alat-alat canggih untuk meningkatkan keamanan kita ya terhadap COVID-19. Nah, tapi kenyataannya banyak orang yang masih takut gitu ya. Nah, ceritanya pengen balas dendam nih. Ceritanya pengen setelah pandemi ini selesai tahun 2021-2022 kita mau liburan. Nah, ini yang harus disiapkan Bapak Ibu, mulai dari tiket sampai oleh-oleh. Nah, singkat cerita, pada saat kita searching, googling gitu ya, dan kebetulan ini bukan hasil searching Bapak Ibu, ini adalah informasi langsung dari teman-teman kita yang para backpackers ya. Versi liburan murah, ya, versi liburan yang masih murah nih Bapak Ibu ya. Kira-kira di ASEAN itu biayanya 3-5 juta. Kemudian biaya di Asia ya, Jepang, Korea, kemudian untuk umroh, ibadah haji juga, itu harus keluar sekitar 25 jutaan. Kemudian Eropa
itu 25 sampai 30 juta, dan Amerika yang paling mahal nih Bapak Ibu 31 sampai 35 juta. Nah, inilah Bapak Ibu uang yang harus kita keluarkan untuk liburan ini ya. Kalau kita stres gitu ya, habis cari uang kerja gitu ya, kemudian mengurusi aktivitas sehari-hari ya, kemudian penat gitu ya Bapak Ibu, pengennya liburan. Nah, inilah yang harus kita siapkan. Kalau misalnya kita nggak bosen nih dalam negeri gitu ya, dalam kota dalam negeri, tentunya kita akan mengincar luar negeri, dan inilah biaya yang kira-kira dikeluarkan. Pertanyaannya, yang ada di bawah ya Bapak Ibu, muncul, sudah siapkah dananya? Belum pasti ya. Belum nih, belum kepikiran. Kenapa? Lawang 18% dan 1%-nya sudah dipakai buat top up dan uang darurat gitu ya. Terus gimana ya caranya kita mempersiapkan dana itu gitu ya? Terlebih lagi Bapak Ibu, gimana caranya kita berinvestasi gitu ya untuk mempersiapkan tujuan-tujuan yang lain gitu ya. Nggak cuma liburan loh hidup kita ini, nggak cuma liburan, nggak cuma minum kopi hari ini gitu ya. Nggak cuma mungkin menghabiskan apa namanya waktu kita dan uang kita juga untuk yang sifatnya hobi, karena kita juga butuh hidup ya, baik tahun ini, tahun depan, 5 tahun lagi, bahkan 10 tahun lagi, dan seterusnya. Nah, untuk itu perlu adanya investasi jangka panjang. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu, kita menyadu dari berbagai referensi dan literatur ya, para praktisi pun menyetujui bahwa perlu adanya sebuah guidance ya, atau petunjuk kira-kira gimana sih cara ngelola uang kita sebelum kita berinvestasi gitu ya. Mau investasi pakai uang apa gitu. Kita nanti mau beli saham bersama MNC Sekuritas, mau pakai uang apa nih ya, mau beli sahamnya gitu ya. Kalau kita belum menata keuangannya dulu. Nah, ini adalah kalau dibilang ideal enggak juga ya Bapak Ibu, karena setiap orang akan memiliki tanggungan dan kewajibannya masing-masing. Tapi minimal Bapak Ibu, minimal ini bisa menjadi guidance atau menjadi petunjuk kira-kira selama ini kita mungkin agak kurang terarah atau kurang terukur ya dalam menata keuangan. Nah, di sini bisa Bapak Ibu gunakan sebagai referensi. Ada formasi sepak bola yang bisa kita adaptasi ya, 4-3-2-1 Bapak Ibu. 40% kebutuhan ya sebagai penopang hidup kita ya, setiap bulan 40%. Itu mulai dari makan dan segala macam, seluruh kebutuhan hidup ada di situ. Kemudian kalau misalnya kita kebutuhan hidupnya nggak bisa dipenuhi dengan uang cash gitu ya, maka Bapak Ibu bisa mengambil yang namanya cicilan atau hutang gitu ya, secara mencicil kepada bank atau kepada pihak-pihak lain seperti itu. Nah, itu 30%. Itu sesuai dengan aturan Bank Indonesia. Kemudian di sini ada sedikit trik Bapak Ibu untuk menjaga supaya investasi Bapak Ibu tetap konsisten jangka panjang. Jangan dijadiin satu sama uang darurat, jadi dipisahin gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu gabungin, maka terjadi yang akan seperti yang saya ceritakan tadi pagi gitu ya. Jadi bahwa kalau misalnya ada sesuatu yang sifatnya urgent, misalnya sakit atau meninggal dunia atau ada musibah, maka biasanya mentang-mentang ada duit banyak di tabungan kepakai semua gitu ya. Padahal mungkin bisa kita rem atau mungkin bisa diatur gitu ya, seperti itu. Nah, cara mengatasinya seperti ini. Jadi investasi benar-benar saklek jangka panjang itu 20%, dan uang daruratnya itu 10% yang ditaruh di tabungan. Jadi sewaktu-waktu bisa diambil. Dan investasi ini adalah salah satu anggaran yang bisa kita gunakan untuk beli saham nanti gitu ya. Berapa sih besarnya kira-kira kalau misalnya kita terapkan di gaji kita gitu ya, atau penghasilan kita. Nah, kita pakai UMP DKI Jakarta aja deh ya. 4,3 juta menurut surat edaran Kemenaker ya terbaru. Maka seharusnya dengan uang segini Bapak Ibu bisa save segini Bapak Ibu. Ya, sekitar 800.000. 20% dari 4,3 juta, sekitar 800 ribuan, Bapak Ibu bisa save per bulan untuk investasi jangka panjang. Dan kalau kita akumulasikan setahun dengan angka yang sama, maka harusnya Bapak Ibu bisa save sekitar 10,2 juta per tahun. Nah, ini juga angka yang cukup besar ya Bapak Ibu. Kalau misalnya bisa konsisten nabung seperti ini, Bapak Ibu bisa mungkin liburan setahun sekali ke mana tadi ya, ASEAN, atau mungkin 3 tahun nabung aja Bapak Ibu sudah bisa nabung untuk sudah bisa jalan-jalan ke Amerika atau Eropa Bapak Ibu. Nah, yang tugas pertama kita adalah disiplin tadi ya. Jadi kita bisa mengerem keinginan kita untuk bisa berinvestasi di jangka panjang secara konsisten. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ada hal yang harus kita kalahkan lagi nih setelah kita disiplin.
permasalahan yang muncul berikutnya adalah setelah kita punya uang 800.000, apakah uang kita itu akan bernilai 800.000 terus? Ternyata enggak gitu ya. 10,2 kita kumpulin setiap tahun, itu besoknya 20,4, 30,6 gitu ya, tahun ketiga dan seterusnya. Benar sih nominalnya akan segitu, berkali-kali lipat. Tapi ternyata nilainya nggak segitu, Bapak Ibu. Karena apa? Karena harga barang itu naik terus, Bapak Ibu. Harga burger itu tahun 97, Bapak Ibu, harganya masih 4.600, tapi tahun 2019 harganya sudah 34.500. 6,5 kali lipat selama 22 tahun, Bapak Ibu, atau sekitar 30% per bulan, per tahun, sorry. Kenaikan dari harga burger ini. Jadi kalau misalnya tahun ini kita bisa beli burger 1.000 buah gitu ya, Bapak Ibu. Tahun depan kita dengan uang yang sama kita cuma bisa beli sekitar 667 burger. Nah, lagian siapa sih Bapak Ibu yang mau beli 600 burger ya? Berarti sehari makan 2 burger ya. Aduh, kolesterol ntar ya. Kurang lebih ilustrasinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi uang kita memang akan bernilai segitu, tapi nilainya nggak segitu lagi. Akan terus cenderung berkurang karena harga barang yang kita beli bertambah atau naik gitu ya. Makanan pokok kita juga gitu ya. Tahun 2010 harganya masih 6.700, tapi tahun 2019 harganya sudah naik 81% ya. Atau sekitar 9% per tahun menjadi 12.183 per kilonya. Jadi nggak cuma menyerang jajanan kita ya, tapi juga makanan pokok yang kita makan sehari-hari juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya cukup signifikan. Pertanyaannya adalah, loh, kan saya gajinya naik juga dari kantor gitu ya, kan tiap tahun penghasilan saya juga naik terus gitu ya. Nah, masalahnya Bapak Ibu, data menunjukkan bahwa kalau kenaikan penghasilan orang Indonesia itu nggak sampai 7% Bapak Ibu ya. Jadi masih ada selisih 2% yang harus Bapak Ibu pikirkan supaya bisa makan nasi atau beli beras dengan porsi yang sama di tahun depan dengan pendapatan yang kita punya gitu ya. Kalau pendapatan kita cuma naik 7%, maksimal itu ya, belum tentu juga nih. Rata-rata di 4% sama 5% doang ini kenaikan gaji tahun ini ya. Makanya kita harus mikirin nih, selisih 2% ini dari mana ya? Selisih 3% dari mana ya? Nah, jawabannya adalah investasi, Bapak Ibu. Kalau kita punya uang 100.000, Bapak, kita punya data ya. Bapak Ibu kalau punya uang 100.000, maka Bapak Ibu tahun 2008 itu bisa simpan di instrumen investasi manapun gitu ya. Mau taruh di bawah bantal, mau taruh di lemari, mau taruh di brankas, atau mau taruh di instrumen investasi juga boleh. Nah, kalau Bapak Ibu taruhnya di tempat berinvestasi, maka Bapak Ibu akan mendapatkan hasil seperti ini. Di Juni 2019 ya. Jadi ini ada yang sifatnya fisik, ada yang perbankan ya. Perbankan ini berarti tabungan dan deposito ya. Kemudian sifatnya fisik investasi berarti emas. Nah, ada 2 produk dasar pasar modal yang juga Bapak Ibu bisa lirik ya, yaitu obligasi dan saham Bapak Ibu. Itu nanti yang akan kita perkenalkan di slide berikutnya. Nah, kita nggak berlama-lama di slide ini Bapak Ibu, karena slide ini bukan untuk membandingkan antar instrumen investasi ya. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan apa sih namanya, selera ya. Kalau bilang, saya kalau ngomong profil resiko terlalu berat ya. Kalau saya ngomong lebih gampang itu selera sebenarnya. Selera dari Bapak Ibu. Bapak Ibu mau menghadapi situasi dan kondisi seperti apa, nanti akan berujung pada pemilihan instrumen investasi saham. Nah, di sini saya akan merujuk kepada quote lama Bapak Ibu ya. High risk, high return. Wah, itu sudah pasti akan kita hadapi sehari-hari ya dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi kalau kita punya sesuatu yang lebih tinggi, maka kita akan menghadapi resiko yang lebih tinggi pula itu. Di aspek manapun dalam hidup kita pasti akan menghadapi hal tersebut, termasuk di investasi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat secara singkat ya. Bapak Ibu bisa lihat di deposito dan obligasi nih. Nah, kalau Bapak Ibu ingin sesuatu yang lempeng-lempeng aja, tempat investasi yang ayem-ayem aja gitu ya. Bapak Ibu tenang, setiap bulan akan dapat imbal hasil yang hampir pasti ya, tek gitu ya, secara konsisten. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di grafik tuh. Grafik itu di sini, grafik itu Bapak Ibu mewakili potensi resiko yang akan terjadi di instrumen investasi tersebut gitu ya. Berarti kalau kita lihat obligasi dan deposito, maka tipikal resikonya akan cenderung minim. Karena hampir setiap tahun, setiap bulan bahkan bisa memberikan imbal hasil yang hampir pasti gitu ya. Ada risiko, akan selalu ada risiko Bapak Ibu, tidak ada satupun instrumen investasi di dunia ini yang zero risk atau risikonya 0. Kita nabung di bank terbesar di dunia aja,
Saya sebut nama misalnya Lehman Brothers dulu tahun 2012-2013 kolaps Bapak Ibu dalam hitungan detik. Karena apa? Karena ada risiko sistemik. Bank itu punya utang yang banyak ke perbankan yang lain atau institusi lain, tidak bisa memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo sehingga langsung kolaps, seluruh hartanya bermasalah seperti itu. Makanya tidak menjadi jaminan apakah kita nabung dimanapun itu 100% safe gitu, enggak juga ya. Mungkin 99% iya gitu ya, tapi masih tetap akan masih ada 1% resiko dan itu akan kita tanggung atau akan kita hadapi setiap kali kita berinvestasi. Nah, termasuk di sini juga. Oke, kalau kita lihat risikonya lempeng, tapi Bapak Ibu harus puas nih dengan low risk low return ya, mid risk mid return gitu ya. Akan puas Bapak Ibu dengan pendapatan sampai 8% doang gitu ya. Namanya di deposito misalnya, 8% per tahun aja udah. Nah, kalau misalnya kita pengen sesuatu yang lebih tinggi, misalnya pengennya 12% per tahun, nah maka Bapak Ibu harus melihat instrumen investasi yang tingkat risikonya juga lebih tinggi dari deposito atau obligasi. Salah satunya adalah saham. Saham risikonya bagaimana Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di grafik langsung kelihatan bahwa tipikal grafiknya akan berbeda. Itulah perwakilan dari atau representasi dari risiko. Saham, Bapak Ibu akan menghadapi yang namanya fluktuasi harga saham atau naik turunnya harga saham, sehingga nilai investasi Bapak Ibu juga akan berpotensi naik dan turun. Nggak setiap hari, nggak setiap minggu, nggak setiap tahun, setiap detik Bapak Ibu harga saham itu bisa naik dan turun. Kenapa bisa naik turun? Nanti akan saya bahas di slide berikutnya ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa sebenarnya ada cara yang paling mudah untuk bisa meminimalisir resiko ini, sehingga Bapak Ibu akan bisa menggunakan saham ini sebagai instrumen investasi sepede Bapak Ibu investasi ke obligasi ataupun deposito ya. Jadi akan sama sebenarnya. Pada prinsipnya resiko itu bukan untuk dihindari karena nggak bisa gitu ya, tapi dihadapi, dimitigasi, diminimalisir. Nah, caranya gimana Bapak Ibu bisa mendapatkan ketenangan ya, ketenangan berinvestasi setenang obligasi dan deposito, tapi imbal hasilnya bisa setinggi saham, ya memperlakukan saham itu secara investasi jangka panjang Bapak Ibu. Nah, kok bisa kayak gitu? Nah, Bapak Ibu silakan lihat aja di grafiknya sendiri ya, bahwa kalau kita misalnya nabung mulai tahun 2008-2009, kemudian kita kalau didiemin jadinya ngedepin ya, bukan nabung ya. Misalnya kita nabung secara disiplin gitu ya, atau kita bilang aja ngedepin deh ya, kita ekstrim aja, nggak usah nabung tapi ngedepin uang aja. Mulai tahun 2008-2009 kita biarin aja, maka Bapak Ibu walaupun melewati 2011, 2013, 2015, 2018 secara komprehensif nilainya tetap akan naik di atas nilai 2008 dan 2009 gitu ya Bapak Ibu. Nah, inilah prinsip mitigasi resiko atau meminimalisir resiko pada saat kita investasi saham, yaitu dengan cara nabung saham Bapak Ibu. Jadi memperlakukan saham ini untuk berinvestasi jangka panjang Bapak Ibu. Kita nggak akan peduli apa yang terjadi di 2011, 2013, 2015, 2018. Selama kita yakin dengan saham yang akan kita pilih, nanti akan kita bahas ya, maka kita yakin bahwa nilainya akan secara komprehensif naik di jangka panjang tersebut gitu. Nah, kalau misalnya kita justru mau menggunakan naik turun ini buat berdagang, mau cari cuan, bisa banget. Nah, itulah yang disebut sebagai trading. Kalau tadi kita ngomong investasi jangka panjang, nah kita ngomong investasi yang model satunya, yaitu investasi jangka super pendek, alias menjadi trader. Yang caranya untuk berinvestasi adalah mengambil harga bawah untuk beli dan mengambil harga atas untuk jual. Mengambil harga tahun 2013 untuk beli, kemudian mengambil harga tahun 2014 untuk dijual. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, tipe-tipe investasi, khususnya di saham. Untuk apa? Meminimalisir resiko yang terjadi, yaitu naik turun harga saham. Nah, kalau kita tadi udah ngomong tipsnya nabung saham, segala macam gitu ya, mau jadi trader segala gitu ya, sebenarnya saham itu apa sih gitu ya? Kita bahas secara singkat di pembentukan produk pasar modal ya Bapak Ibu. Jadi pasar modal itu singkatnya adalah pasar yang memperdagangkan modal. Nah, itu gampang ya seperti namanya gitu ya. Jadi pasar ini sama seperti pasar tradisional ya, jualan sayur, jualan buah kalau pasar tradisional, jualan bahan makanan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau pasar tradisional seperti itu, kalau pasar modal yang diperdagangkan adalah instrumen investasi yang akan memberikan modal tambahan kepada perusahaan. Nah, gitu. Jadi perusahaan akan mengeluarkan beberapa macam surat
yang tujuannya adalah dapat modal dari masyarakat. Nah, surat ini bisa diperjualbelikan antar masyarakat. Nah, seperti itu Bapak Ibu konsep sederhananya. Pasar modal adalah pasar untuk memperdagangkan modal itu tadi gitu ya. Nah, produknya apa aja? Kita bahas secara sederhana dengan pengandaian tukang bakso ya. Analoginya tukang bakso. Tukang bakso butuh modal 8 juta, dia butuh uang untuk bikin gerobak plus bahan baku baksonya gitu ya. Termasuk alat-alatnya, mangkok segala macam, saus, kecap dan segala macam gitu ya. 8 juta ini dia akan mikir nih, mau pinjam ke mana ya? Ke bank, ke koperasi dan segala macam, boleh silahkan. Tapi dia kayaknya tipe-tipe orang yang, aduh, cari gampang aja deh, kayak gitu ya misalnya. Kalau ke bank nanti harus ini itu dokumen segala macam ribet gitu ya. Kalau misalnya koperasi, banyak koperasi bodong sekarang ya. Kemarin baru ketangkep tuh ya, Indo Surya Cipta ya, Indo Cipta Surya, itulah di berita ada ya. Nah, Bapak Ibu, dia akan nggak datang ke bank, nggak datang ke koperasi, tapi datang ke tetangga-tetangganya, nah, gitu ya, menawarkan untuk mendanai usaha baksonya, gitu ya. Ada dua skema yang ditawarkan oleh para tetangga ini. Kamu maunya gimana, gitu ya, si pedagang bakso. Mau pakai skema yang sifatnya utang, yaitu minjem, gitu ya, atau pinjam, atau pakai skema untuk bareng-bareng jadi pemodal, alias mengajak, gitu ya. Jadi ada dua skema besar, yaitu skema untuk minjam atau skema untuk ngajak jadi pemodal bareng usaha bakso. Kalau pakai skema yang pertama, Bapak Ibu, sifatnya adalah hutang gitu ya, skema pinjam atau hutang. Nah, berarti si pedagang bakso akan memiliki kewajiban untuk membalikan uangnya teman-teman ini pada saat jatuh tempo berikut dengan bunganya. Tapi si keuntungan bakso ini akan dimiliki oleh pedagang bakso seluruhnya. Nah, gitu ya. Jadi sehari-hari nanti pedagang bakso akan jualan, kalau dapat untung, untungnya dipakai dia semua. Tapi di akhir periode jatuh tempo utangnya, dia harus kembalikan uangnya para pemberi utang tadi, teman-temannya tadi, berikut dengan bunganya yang disepakati. Tapi kalau pakai skema yang satunya yaitu ngajak Bapak Ibu, maka yang terjadi adalah teman-temannya ini akan ikut memodali usaha baksonya, sama-sama jadi pemilik usaha baksonya. Nggak akan ada kewajiban dari pedagang bakso untuk ganti uang atau utangnya si teman-temannya ini, tapi seluruh keuntungan dari pedagang bakso ini harus dibagi 4. Nah, gitu ya. Bagi 4 siapa aja? Pedagang bakso dan 3 orang temannya yang menjadi pemodal tadi, kayak gitu. Jadi sebaliknya ya, kebalikan ya yang terjadi. Kalau utang berarti nanti di jatuh tempo dia akan ganti semua utangnya berikut dengan bunga, tapi untungnya dimiliki oleh pedagang bakso semua. Sebaliknya kalau skemanya ngajak jadi pemodal, maka baksonya sama-sama dimiliki. Kalau misalnya untung dibagi 4, tapi nggak ada kewajiban dari pedagang bakso untuk mengganti hutangnya, seperti itu. Pakai skema yang manapun, bakso ini laris manis, Tanjung Kimpul ya. Ekspansi terus, buka cabang di dalam kota, luar provinsi, luar pulau, sampai nasional, bikin namanya PT Bakso. Wah, biar mantap ya. Secara hukum dia terakui gitu ya, secara marketing juga dia makin besar, menguasai seluruh Indonesia usaha baksonya. Jadi PT Bakso dia. Nah, PT Bakso ini akhirnya melirik luar negeri. Pengen jualan bakso di luar negeri, butuh dananya berapa? Dihitung-hitung sekitar 100 miliar. Nah, dia inget tuh waktu awal-awal bikin usaha bakso 8 juta kemarin, dia pakai dua skema ya, mau pakai pinjam atau mau pakai ngajak. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada orang atau konglomerasi di Indonesia ya yang mau dipinjemin atau diajak jadi pemodal untuk bakso ekspansi ke luar negeri? Nah, mau dan mampu ya. Kalau mau mungkin banyak tapi mampu enggak. Atau sebaliknya, mampu mungkin banyak tapi mau enggak juga gitu ya. Nah, di sini pasar modal hadir untuk membantu PT Bakso ini Bapak Ibu sekalian. Jadi gimana caranya? Pakai skema yang sama, bisa pinjam, bisa ngajak, tapi bukan pinjam ke 1-2 orang atau 1-2 perusahaan, tapi pinjamnya ke masyarakat Bapak Ibu. Ngajaknya ke masyarakat untuk ikut berpartisipasi mendanai ekspansi PT Bakso ini. Yang pertama pakai skema pinjam. Pakai skema pinjam berarti si PT Bakso akan mengumumkan nih ke masyarakat. Woi masyarakat gitu ya, lewat koran, lewat majalah, lewat TV gitu ya, lewat online dan segala macam. Masyarakat, saya mau ekspansi nih ke luar negeri, butuh dana 100 miliar. Mau nggak minjemin masing-masing misalnya 1 juta gitu ya. Nanti selama 5 tahun akan dipinjam, nanti akan dikembalikan pokoknya berikut dengan bunganya.
Nanti bunganya sekitar 10% per tahun. Nah, kayak gitu. Masyarakat bilang, oke, tertarik nih, baksonya enak kok, pasti orang luar negeri suka gitu ya. Tapi apa sih yang menjadi tanda bukti bahwa kamu akan, si PT Bakso ya maksudnya, akan mengganti uangnya pada saat jatuh tempo berikut dengan bunganya. Nah, si PT Bakso akan membuat surat, teman-teman. Membuat suatu surat yang isinya adalah berjanji untuk membalikan uang sebesar X gitu ya, 1 juta tadi, dengan bunga 10% per tahun, dikembalikannya nanti selama 5 tahun. Nah, itulah Bapak Ibu surat yang berisi janji bayar hutang PT Bakso. Nah, biar keren namanya, kita kasih nama sebagai obligasi, Bapak Ibu. Jadi obligasi PT Bakso, surat janji PT Bakso untuk bayar utang. Simpelnya seperti itu, Bapak Ibu. Nanti tinggal tunggu aja jatuh tempo 5 tahun, nanti PT Bakso akan mengganti utang ke Bapak Ibu berikut dengan kuponnya atau bunganya ya. Bahasanya kupon ya kalau obligasi. Nah, kalau pakai skema yang kedua Bapak Ibu, yaitu ngajak ya. Jadi selain minjem, masyarakat tuh bisa juga diajak untuk menjadi pemilik usaha baksonya. Nah, sekarang skalanya udah ratusan miliar ya. Maka yang diajak masyarakat umum secara luas biar banyak dapatnya gitu ya. Nah, istilah ini yang dinamakan sebagai go public, Bapak Ibu. Jadi ngajaknya bukan ngajak publik ya, ada go-nya di tengahnya yaitu ajak go public. Maksudnya apa go public? Mas, si perusahaan ini kalau kita artiin harusnya berarti pergi ke masyarakat. Pergi ke masyarakat untuk cari uang gitu ya. Cari uang caranya gimana? Menawarkan ke masyarakat untuk menjadi pemilik usaha baksonya, menjadi pemilik perusahaan namanya PT Bakso. Masyarakat akan dikasih tanda bukti bahwa si masyarakat itu adalah pemilik bakso. Namanya apa? Namanya saham. Jadi saham itu adalah surat tanda bukti kepemilikan. Perusahaan yang mengeluarkan sebuah surat yang merupakan tanda bukti kepemilikan perusahaan disebut sebagai emiten ya. PT Bakso ini menjadi namanya emiten. Nah, pada saat PT Bakso ini dimiliki oleh masyarakat, Bapak Ibu, sehingga PT Bakso ini mendapatkan dana 100 miliar tadi, maka si PT Bakso harus secara transparan menyampaikan informasi-informasi terkait perusahaan secara terbuka, apapun, baik terkait sama pergantian manajemen, kerugian, keuntungan segala macam, musibah dan segala macam harus diumumkan kepada masyarakat secara luas. Kenapa? Karena pada saat perusahaan ini PT Bakso ini menjadi milik masyarakat, maka perusahaan ini menjadi perusahaan terbuka atau di belakangnya dapat imbuhan TBK, Bapak Ibu ya. Jadi namanya sekarang bukan PT Bakso lagi, jadi PT Bakso TBK gitu ya. Pada saat menjadi PT Bakso TBK, dia harus menjalankan fungsi transparansi, yaitu menyampaikan segala sesuatu terkait perusahaan karena masyarakat adalah pemilik perusahaannya, sehingga masyarakat umum harus tahu apa yang terjadi dalam perusahaan. Nah, pada saat hari di mana si perusahaan ini go public atau IPO ya bahasa prosesnya ya, initial public offering, pertama kali sebuah perusahaan dari tertutup menjadi terbuka, maka perusahaan ini akan Bursa Efek Indonesia berikan kode 4 huruf ya. Kalau PT Bakso TBK ya jadi kodenya BKSO gitu ya biar gampang diingat gitu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu mengenal nanti saham-saham yang cukup terkenal misalnya Bank BCA kodenya BBCA, Bank BRI kodenya BBRI, Unilever kodenya ONVR, kemudian Gudang Garam, GGRM dan segala macam. Itu adalah pengkodean untuk memudahkan masyarakat. Untuk apa dimudahkan sih? Karena Bapak Ibu pada saat dia sudah IPO, sudah sahamnya dicatat di bursa, maka saham ini bisa diperjualbelikan antar Bapak Ibu atau antar investor Bapak Ibu, antar pemiliknya gitu ya. Nah, inilah Bapak Ibu yang membuat saham itu naik dan turun. Yang tadi untuk menjawab pertanyaan di grafik tadi, kenapa sih saham itu kok bisa naik turun setiap detik bahkan? Karena Bapak Ibu, saham itu setiap detik diperjualbelikan antar investor. Sama seperti pasar tradisional Bapak Ibu, di pasar modal juga bisa terjadi yang namanya tawar-menawar. Bapak Ibu kalau mau beli cabai, pada saat masih di rumah belum tahu harga cabai. Bapak Ibu akan datang ke pasar untuk tanya, harga cabai sekarang berapa? Kalau harganya Bapak Ibu cocok, 50.000 misalnya, maka Bapak Ibu akan langsung keluarkan uang 50.000 untuk beli cabainya. Maka harga cabai di pasar rata-rata adalah 50.000. Tapi Bapak Ibu, kalau ternyata harganya nggak cocok, Bapak Ibu merasa itu kemahalan, seperti sebagaimana hukum perdagangan, maka akan ada tawar-menawar Bapak Ibu ya. Para pembeli akan menawar rendah gitu ya, karena mencari harga paling murah, namun dengan kualitas yang sama atau lebih bagus. Tapi kalau para penjual akan menawar lebih tinggi supaya bisa dapat keuntungan yang lebih banyak. Maka akan terjadi tawar-menawar sampai ketemu di tengah.
para pembeli dan penjual sepakat, maka yang terjadi adalah transaksi. Nah, transaksi inilah yang membuat harga saham itu naik dan turun setiap detik. Karena setiap detik pula ada harga-harga yang disepakati oleh jutaan investor di Indonesia. Kenapa harga saham bisa naik? Karena pada situasi saat yang sama, saham tersebut digemari oleh banyak orang. Permintaan lebih banyak daripada penawaran ya, hukum permintaan ya. Permintaan lebih banyak daripada penawaran, maka yang terjadi adalah harga semakin naik. Karena apa? Orang akan membayar berapapun untuk bisa mendapatkan barang yang terbatas tersebut, gitu ya. Kenapa harga saham sebaliknya bisa turun? Sebaliknya karena penawarannya lebih banyak dari permintaannya. Orang yang ngincar sedikit, tapi yang ngejual banyak. Nah, para penjual supaya pada laku semua akan menurunkan harganya sampai titik tertentu di mana pembeli mau ngebeli saham-saham atau barang-barang yang dimiliki oleh penjual tersebut. Nah, seperti itu kenapa harga saham per detik juga bisa turun, Bapak Ibu. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore pasar ini buka gitu ya, pasar tradisional saham ya gitu ya. Atau pasar modal, pasar saham ini buka ya. Bursa Efek Indonesia buka dari jam 9 sampai jam 3 sore. Kami istirahat di setengah 12 sampai jam setengah 2. Kemudian hari Senin sampai Jumat aja, karena hari Sabtu, Minggu, dan hari besar kami libur, seperti itu. Dan di saat itu pula harga saham itu bisa naik dan turun, karena ada tawar-menawar secara terus-menerus di pasar modal ya. Jadi grafik ini sudah menjelaskan secara komprehensif ya Bapak Ibu, mulai dari si bakso ini belum ada, belum dibikin, sampai ke perusahaannya kita beli sahamnya setiap hari. Bapak Ibu. Nah, kita akan melihat serba-serbi tentang saham ya, melalui jawaban atas opini negatif mengenai saham ya, investasi di pasar modal. Ini kita akan mengklarifikasi, trennya seperti ini ya, kalau beberapa tahun terakhir ya. Berbuat jelek, klarifikasi, minta maaf. Tapi di sini saya klarifikasi bukan karena kami berbuat jelek ya Bapak Ibu ya, kami akan mengklarifikasi opini-opini negatif yang terjadi di dunia pasar modal sehingga orang nggak mau nabung saham gitu ya, atau investasi saham. Dari 250 juta orang di Indonesia yang nabung di bank Bapak Ibu, hanya sekitar 1,2 juta ya per Maret 2020 yang apa istilahnya tidak yang mau menabung saham gitu ya. 1 banding 250. Jadi dari 250 penabung di bank, cuman satu nih orang yang mau nabung saham ya. Ini adalah PR kita bersama untuk bisa sharing-sharing seperti ini ke seluruh masyarakat Indonesia. Alasan pertama Bapak Ibu, orang nggak mau nabung saham adalah resikonya tinggi. Nah, ini langsung saya coret. Bukan saya coret resikonya tinggi Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah sepakat tadi di awal, memang high risk high return. Salah satu resiko yang dihadapi di saham yaitu adalah naik turun harga saham atau fluktuasi yang bahkan bisa terjadi hampir tiap detik. Tapi bukan, kenapa saya coret, karena bukan menjadi alasan Bapak Ibu untuk tidak nabung saham. Karena apa? Resiko itu bisa dimitigasi atau diminimalisir. Nah, tadi kita sudah bahas Bapak Ibu di awal bahwa cara untuk menganulir atau meminimalisir resiko naik turun harga saham adalah memperlakukan saham itu sebagai instrumen investasi jangka panjang gitu ya. Nah, tentunya tidak semua saham berlaku untuk cara ini. Di sini kita akan melihat dua tipe investor Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu pilih pada saat pertama kali melakukan investasi. Bapak Ibu mau jadi seperti apa, itu akan menentukan bagaimana cara milih sahamnya dan bagaimana cara memperlakukan sahamnya. Tipe investor yang pertama yaitu investor jangka panjang Bapak Ibu ya. Ini secara konsep dasar dari awal bahwa kalau kita memiliki saham berarti kita memiliki perusahaan. Logika sederhananya Bapak Ibu, kita nggak akan mau beli sesuatu tanpa kita ketahui detailnya barang itu apa gitu ya. Dalam konteks saham berarti kita seharusnya Bapak Ibu, kita nggak akan beli suatu saham kalau kita nggak tahu produknya itu apa, perusahaannya, kantornya di mana, kemudian dia jelas nggak produknya, kita nggak akan istilahnya kita akan ragu gitu ya kalau misalnya kita nggak tahu gitu ya tentang si saham tersebut. Sehingga yang penting adalah kenali dulu sahamnya seperti apa, kenali perusahaannya gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kenal dengan perusahaannya, otomatis Bapak Ibu akan tertarik untuk ke jenjang berikutnya, mengenal si saham tersebut gitu ya. Nah, kalau tadi kita lihat resiko saham itu adalah naik dan turun harga saham Bapak Ibu, ada resiko yang lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tadi bilang bahwa saham itu adalah bukti kepemilikan perusahaan, maka resiko tertinggi nabung di saham itu adalah apabila perusahaannya tersebut bangkrut Bapak Ibu ya. Karena apa? Kalau pada saat bangkrut, pada saat perusahaan masih ada, walaupun tidak ditawar-menawarkan Bapak Ibu,
atau harganya terdiskon terus karena nggak ada yang mau beli, harganya akan mentok di Rp50 Bapak Ibu per lembarnya gitu ya. Jadi nggak akan bisa nol karena apa, sudah diatur oleh OJK bahwa nilai terendah suatu saham apabila dicatatkan di bursa itu adalah Rp50. Sampai kapan? Sampai perusahaannya bangkrut Bapak Ibu ya. Jadi risiko tertinggi nabung di saham itu adalah apabila perusahaannya bangkrut atau hilang dari muka bumi, seperti itu. Kok bisa gitu? Karena pada prinsipnya tidak ada yang dimiliki lagi, perusahaannya sudah nggak ada, berarti yang kita miliki adalah nol. Nah, seperti itu Bapak Ibu, risiko tertinggi nabung di saham. Nah, untuk itu kita akan berusaha menghindari risiko ini dengan apa? Memprediksi dan meyakini bahwa saham perusahaan yang akan kita beli minimal tidak bangkrut selama kita berinvestasi. Misalnya kita mau investasi 5 tahun, ya kita prediksi nih, saham BCA, si perusahaan BCA ini nggak akan kolaps sampai 5 tahun ke depan. Nah, setelah 5 tahun kalau misalnya dia kolaps ya bodo amat gitu ya. Kita kan nggak punya sahamnya, ngapain kita pikirin gitu ya. Tapi pada prinsipnya kita berinvestasi dimanapun adalah memprediksi dulu, meyakini bahwa selama kita investasi perusahaannya nggak bangkrut. Nah, bonusnya adalah syukur-syukur prospek ke depannya cerah, historical kinerjanya bagus, laporan keuangannya bagus 5 tahun terakhir untung terus gitu ya. Sehingga kita bisa lihat ke depan kira-kira perbankan masih laku nggak ya? Ke depan kira-kira BCA masih berjaya nggak ya? Nah, itu adalah sebagai pertimbangan untuk memilih saham jangka panjang. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan yang namanya analisa fundamental. Yang tadi saya sebutkan itu tadi adalah analisa fundamental yang menilai perusahaan berdasarkan kinerja historikal, kinerja masa lalunya, 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, kira-kira dia untung terus atau rugi gitu ya. Kalau dia untung terus, kemudian prospek ke depannya gimana, cerah enggak, industrinya itu bergerak enggak gitu ya. Di tengah COVID-19 ini dia masih survive enggak. Nah, itu adalah pertimbangan untuk milih saham jangka panjang untuk kita tabung, mengalahkan inflasi dan mempersiapkan masa depan. Nah, kalau kita mau jadi tipe investor yang kedua Bapak Ibu yaitu trader, Bapak Ibu mungkin akan sedikit membaca sedikit untuk menganalisa fundamentalnya. Sekedar untuk mengamankan aja gitu ya, mengamankan si saham tersebut. Apabila nggak jadi dijual maka akan bertahan lama gitu ya, nilainya juga akan cenderung naik secara jangka panjang. Tapi Bapak Ibu sebagian besar akan menggunakan namanya membaca pergerakan harga saham. Supaya apa? Para trader ini yang diincar adalah harga bawah untuk dibeli dan harga atas untuk dijual. Makanya yang diincar adalah bagaimana cara membaca pergerakan harga saham supaya kita bisa beli di harga paling rendah dan jual di harga paling tinggi. Nah, seperti itu Bapak Ibu konsep untuk menjadi trader. Kalau investor jangka panjang pakainya fundamental, kalau fundamental dan teknikal kalau misalnya mau baca kapan waktu belinya, tapi kalau para trader kebanyakan akan pakai teknikal gitu ya. Karena akan mengincar harga bawah untuk jual, mengincar momen harga atas untuk beli. Seperti itulah Bapak Ibu caranya memitigasi resiko tinggi yang terjadi di saham. Yang kedua, Bapak Ibu, butuh uang banyak. Saya coret langsung. Kenapa? Buka akun di MNC Sekuritas, cuma 100.000. Dan banyak banget, Bapak Ibu, memang saham yang harganya mahal, tapi kualitasnya bagus banyak. Tapi ada juga kok yang murah, tapi dengan potensi jangka panjang yang luar biasa. Nanti akan saya sampaikan di belakang, kira-kira saham apa aja ya yang masuk ke situ gitu ya. Mungkin salah satunya adalah saham yang Bapak Ibu produknya makan sehari-hari. Misalnya Bapak Ibu masuk angin, minum tol angin gitu ya. Tol angin Bapak Ibu, harga saham tol angin itu punya Sido Muncul Bapak Ibu ya. Perusahaan namanya PT Sido Muncul. PT Sido Muncul ini sudah TBK. Sahamnya bisa diperdagangkan di bursa, bisa dijual belikan di bursa. Satu lembar sahamnya itu sekarang 1.200-an. Berarti kalau kita mau beli saham ini secara minimum, maka kita akan ngebeli sebesar satu lot Bapak Ibu ya. Pembelian saham minimum di Bursa Efek Indonesia adalah satu lot. Satu lot adalah 100 lembar. Jadi 100 lembar dikalikan Rp1.200 sama dengan Rp120.000. Itu sudah sangat lebih murah daripada uang pulsanya Bapak Ibu ya. Jadi daripada Bapak Ibu banyak-banyakin pulsa dan kuota, sudah Bapak Ibu sudah bisa memiliki perusahaan sekaliber Sido Muncul, Bapak Ibu. Yang ketiga, orang nggak mau nabung saham karena butuh pengetahuan yang mendalam. Tadi kita ngomong fundamental, teknikal, Bapak Ibu. Nggak ribet sebenarnya Bapak Ibu, ringkas aja kok ilmu-ilmu itu, tinggal bagaimana Bapak Ibu menerapkannya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu merasa bahwa tidak punya waktu dan sangat susah untuk mempelajari analisa-analisa tersebut, nanti di akhir akan kami sampaikan namanya foolish theory ya, cara mudah menabung saham untuk pemula gitu ya. Jadi orang yang nggak tahu sama sekali terkait pasar, terkait ekonomi seperti saya gitu ya.
orang teknik yang nyasar ke keuangan gitu ya, nggak mau nggak punya waktu juga untuk mempelajari hal tersebut, bisa dengan mudah disiplin konsisten menabung saham dengan saham yang diyakini gitu ya. Rahasianya cuma disiplin dan konsisten aja. Yang keempat, Bapak Ibu, orang bilang saham itu judi ya. Kalau kita kaitkan sama agama dikit ya riba katanya atau haram gitu ya. Saya coret langsung. Kenapa? Tahun 2011 Dewan Syariah Nasional MUI sudah mengeluarkan fatwa nomor 80 yang isinya adalah bahwa nabung saham di pasar modal itu tidak riba, bukan judi dan halal. Karena apa Bapak Ibu? Biasanya yang dikaitkan sama judi atau riba itu adalah naik turun harga saham yang tidak pasti, alias ketidakpastian gitu ya. Nah, Bapak Ibu, naik turun harga saham itu bukan ketidakpastian, tapi merupakan hasil dari tawar-menawar setiap detik antar investor. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sahamnya lagi banyak diminati, maka yang terjadi adalah sahamnya naik, rata-rata tren harganya. Tapi kalau misalnya sahamnya lagi nggak diminati, sedangkan penjualnya banyak, maka yang tren yang terjadi adalah harga jualnya yang harganya akan semakin menurun, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah yakin dengan halalnya instrumen investasi pasar modal, tapi masih merasa belum syariah, maka kami menyediakan namanya pasar modal syariah. Dari 680 saham di bursa, banyak ya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa membeli atau bertransaksi sekitar 400 jenis saham yang ada di bursa, yang sesuai dengan prinsip syariah gitu ya. Jadi masih banyak saham-saham dari 680 itu masih ada 400-an saham yang termasuk kategori syariah. Ya Bapak Ibu mungkin nggak akan bisa beli yang namanya gudang garam, Sampurna, kemudian PT Multi Bintang, bank konvensional itu nggak bisa karena tidak sesuai prinsip syariah. Tapi masih banyak lagi pilihan Bapak Ibu di akun syariah yang masih prospektif perusahaannya juga gitu ya. Yang kelima, butuh teknologi tinggi. Ini saya coret langsung, nggak perlu panjang lebar karena Bapak Ibu sudah mengikuti sesi ini berarti sudah melek teknologi gitu ya. Sudah bisa online, sudah bisa pakai WhatsApp, Instagram. Tentunya Bapak Ibu sudah bisa menggunakan aplikasi yang nanti akan diperagakan oleh Pak Thomas dan tim MNC Sekuritas gitu ya. Yang terakhir Bapak Ibu, orang nggak mau nabung saham karena nggak punya waktu. Saya coret juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memang trader, nah Bapak Ibu mungkin agak sedikit kena isu ini ya, karena Bapak Ibu akan mencari momen ya, kapan Bapak Ibu akan jual di harga, beli di harga bawah dan jual di harga atas. Dipelajari pakai analisa teknikal, membaca grafik, membaca candle dan segala macam. Nah, nanti akan ketemu kapan waktu baik untuk jual dan kapan waktu baik untuk beli lagi gitu ya. Tentunya proses ini akan makan waktu sehingga isu ini berlaku. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu memilih untuk menjadi investor jangka panjang yang tujuannya adalah mengalahkan inflasi dan mempersiapkan masa depan, maka ini tidak perlu dilakukan Bapak Ibu, karena kalau dilakukan yang terjadi malah sebaliknya. Bapak Ibu akan stres sendiri Bapak Ibu ya. Wong tujuannya buat 5 tahun lagi, tapi minggu depan sudah dilihatin. Setiap hari pula ya, lihatin harga sahamnya gitu ya. Bapak Ibu akan kena stres, terutama nanti pada saat warnanya lagi merah Bapak Ibu ya. Kalau lihat merah di aplikasi MNC nanti, wah pusing 7 keliling Bapak Ibu ya. Karena merasa bahwa sahamnya turun terus gitu. Nah, caranya gimana kalau Bapak Ibu mau nabung jangka panjang? Justru nggak usah dilihatin Bapak Ibu. Nggak perlu alasan nggak ada waktu, karena Bapak Ibu praktis nggak perlu ngeliatin sahamnya. Cukup nabung, buka aplikasi sebentar, nggak sampai 5 menit nanti diperagakan oleh Pak Thomas, beli saham itu nggak sampai 5 menit gitu ya. Nanti akan diperagakan pakai aplikasi. Yang penting Bapak Ibu yakin dengan sahamnya dan disiplin konsisten nabung sahamnya setiap periode, baik itu setiap minggu, setiap bulan, atau setiap 3 bulan, atau bahkan setiap tahun. Monggo silakan sesuai budget Bapak Ibu. Yang penting adalah Bapak Ibu yakin dengan sahamnya dan disiplin menabungnya. Seperti itu. Nah, keuntungan punya saham apa sih gitu ya? Kalau kita udah tahu tadi serba-serbi tentang saham, sudah kita jawab semua gitu ya. Kemudian tahu saham itu terbentuknya gimana, keuntungannya sekarang gimana? Nah, Bapak Ibu, benefit punya saham itu yang pertama adalah bisa dapat yang namanya capital gain ya, yaitu cuan Bapak Ibu, bahasa gampangnya, atau profit. Tentunya kalau misalnya harga jualnya lebih tinggi dari harga beli. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi, harga jualnya lebih rendah dari harga beli, maka jatuhnya adalah capital loss. Pertanyaan saya, ngapain Bapak Ibu jual atau eksekusi di capital loss gitu ya? Ngapain gitu ya? Pada saat merah ya biarin aja, karena Bapak Ibu yakin dengan sahamnya itu. Dari awal Bapak Ibu beli yakin bahwa perusahaan tersebut prospektif sehingga saham perusahaannya worth it dibeli, maka biarin aja pada saat harga merah. Bahkan kalau Bapak Ibu punya duit, harga merah itu adalah harga diskon Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memilih sahamnya secara fundamental, ya.
Kalau Bapak Ibu secara fundamental yakin dengan si saham perusahaan tersebut akan prospek ke depannya cerah karena historikalnya juga bagus, maka harga lagi merah itu adalah harga murahnya. Silakan Bapak Ibu borong kalau punya uang. Kalau nggak punya uang ya tinggal diem aja, nggak ada masalah, nggak usah khawatir, nggak usah panik, karena pada dasarnya kita membeli sebuah perusahaan gitu ya. Tentunya kita pingin perusahaan itu tumbuh secara konsisten, nggak langsung naik, nggak langsung turun juga gitu ya, tapi secara konsisten. Dan ini adalah proses pertumbuhan si saham perusahaan tersebut ya. Jadi Bapak Ibu dapat capital gain tadi kalau jual sahamnya ya, kalau belum dijual namanya unrealized capital gain ya, di portfolio masih gitu ya. Sudah hijau warnanya itu namanya belum cuan, belum untung. Jadi harus dijual dulu baru bisa dapat yang namanya cuan gitu ya. Yang kedua Bapak Ibu sebagai pemilik perusahaan berhak yang namanya dividen Bapak Ibu, karena sebagai pemilik pemegang saham adalah sejajar dengan para penerima hak keuntungan gitu ya, atau penerima dividen gitu ya. Dividen ini biasanya dibagikan setahun sekali minimum gitu ya. Tapi bisa nggak dibagi kalau misalnya si perusahaan itu lagi mengerjakan sesuatu atau lagi ekspansi segala macam, atau bisa perusahaan ini bagi dividennya lebih dari dua kali setahun gitu ya, bahkan lebih dari satu kali setahun ya, bisa 2 kali bahkan 3 kali gitu ya. Nanti akan saya kasih tahu contoh beberapa gitu ya. Salah duanya adalah perusahaan yang Bapak Ibu kenal banget gitu ya. Nah, jadi gimana caranya dapat dividen lebih banyak? Tentunya kita harus memiliki sahamnya lebih banyak pula. Misalnya nih, si perusahaan A bagi dividen tahun ini Rp100 per lembar saham yang kita punya. Maka kalau kita misalnya punya minimum lembar saham yaitu 1 lot atau 100 lembar, kita akan dapat Rp100 dikalikan 100 lembar. Kita akan dapat dividennya sebesar Rp10.000. Nah, seperti itu teman-teman ya. Konsep dividen. Nah, kemudian benefit berikutnya kita bisa ikut datang ke rapat umum pemegang saham seperti yang terjadi di beberapa minggu terakhir ya. Karena apa teman-teman, kita adalah pemilik perusahaan tuh, kita adalah owner ya, sehingga kita kedudukannya adalah sejajar dengan para pemilik-pemilik saham yang lainnya, walaupun dengan golongan minoritas atau pemilik saham cuman beberapa ratus lembar, nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu secara live bisa menyaksikan pemaparan kinerja dari direksi dan komisaris. Untuk selanjutnya akan Bapak Ibu tentukan kira-kira mau nambah lagi saham ke sana atau mau keluar dari saham tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi capital gain atau cuan, dividen atau bagi hasil, dan ikut RUPS itu adalah benefit utama Bapak Ibu menabung di saham. Nah, kalau kita ngomong cuan dan dividennya, kita ngomong duit ya berarti ya. Ujung-ujungnya duit nih, UUD ya. Oke, tentunya kita pakai analogi, dan ini datanya real ya Bapak Ibu ya. Kalau kita punya uang 8 juta tahun 93, maka kita akan punya kesempatan untuk bisa beli motor paling keren waktu itu ya Bapak Ibu. Ini cowok-cowok yang paling tahu harusnya ya. Honda Tiger Bapak Ibu itu adalah motor paling keren waktu tahun 93 gitu ya. Gahar banget waktu itu, cewek-cewek pada seneng dibonceng pakai ini gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tahu tentang saham waktu itu, Bapak Ibu harusnya punya 2 opsi nih. Mau beli motornya atau mau beli saham perusahaan yang bikin motornya gitu ya, atau menjadi pemilik usaha yang bikin motornya. Sama-sama bangga ya. Yang satu bangga bisa bonceng secara keren gitu ya, dan yang satunya adalah bangga bisa ikut memiliki saham perusahaan-perusahaan yang bonafit atau terkenal gitu ya. Kalau kita pilih motornya Bapak Ibu, maka 8 juta akan berwujud Honda Tiger ini. Dan tahun 2019 mungkin wujudnya sudah sangat berubah, bahkan mungkin sudah pretelan, sudah ada di rongsokan, atau sudah ada di pasar minggu yang udah diloakin ya. Nah, Bapak Ibu kalau pilih sahamnya, waktu itu saham Astra tahun 93 itu setara 16.000 sehingga dapatnya 500 lembar. Kalau Bapak Ibu biarin atau endepin sampai 2019, nggak jadi rongsokan Bapak Ibu. Saham ini akan berkembang terus, ternyata selama 26 tahun naiknya 4.000% atau 16% per tahun, sehingga 8 juta tadi Bapak Ibu yang berupa 500 lembar saham itu menjadi 345 juta. Ya Bapak Ibu, sangat muluk sekali ya dalam 26 tahun. Tapi Bapak Ibu, pertanyaannya adalah Bapak Ibu maukah nunggu 26 tahun? Nah gitu ya. Tidak semua orang kuat ya menunggu selama 26 tahun ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana menerapkan nabung saham itu untuk jangka panjang.
Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua saham di bursa itu seperti Astra, gitu ya, yang bisa ngasih 3.000% selama 26 tahun gitu ya, Bapak Ibu? Ternyata enggak juga, bahkan justru yang seperti itu masih sedikit gitu ya. Nah, ada 680 plus emiten di Indonesia. Mau dibeli semua, monggo silakan kalau Bapak Ibu punya uang, waktu, dan tenaga untuk mengelolanya gitu ya. Tapi hampir dari seluruh investor di Indonesia, jarang banget yang bisa atau yang mau, sorry ya, jarang banget yang mau untuk memiliki semua saham ini gitu ya. Karena ngelolanya susah, merhatinya susah gitu ya. Apalagi kalau yang orang yang penasaran, kepo gitu ya. Ngelihat satu saham aja udah nyut-nyutan, apalagi lihat 680. Makanya di sini kita mudahkan Bapak Ibu untuk memilih saham. Pertama, kita bagi menjadi 9 sektor dulu ya. Kita bagi menjadi 9 sektor utama yang Bapak Ibu bisa jadiin referensi kira-kira sektor mana yang sekarang lagi bagus. Yang pertama sektor pertanian Bapak Ibu ya, pertanian perkebunan. Ini salah satu penghasil minyak goreng Vilma ya. Yang berikutnya adalah pertambangan ya. Di sini ada anak perusahaan Pertamina, kemudian ada penghasil emas tuh, ada PT Aneka Tambang. Kemudian sektor sejuta umat Bapak Ibu, ada sektor konsumer atau konsumsi, mulai dari rokok sampai Indomie itu paling bawah Bapak Ibu, kesukaan saya ya. Indofood CBP, Indomie seleraku ya. Kemudian properti dan konstruksi ini ada Pakuwon, ada BSD, ada Wika, ada Waskita ya. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang properti dan di bidang konstruksi. Kemudian sektor berikutnya ada infrastruktur ya, penyedia jasa layanan ya. Penyedia layanan dan jasa, kalau telekomunikasi ya Telkom sama Smartfren, kalau jalan tol ya Jasa Marga ya. Kemudian sektor sejuta umat lagi yaitu keuangan gitu ya, termasuk di dalam di sini ada asuransi, ada leasing, ada dan segala macam ya. Semua perusahaan yang bergerak di sektor keuangan ini ada di sektor ini gitu ya, di bagian ini. Kemudian sektor berikutnya yaitu adalah sektor perdagangan ya. Ini juga hampir sejuta umat juga karena hampir setiap hari Bapak Ibu belanja di sini sekarang ya. Nggak bisa ke mall gede, maka belinya di Alfamart, Indomart aja gitu ya. Kemudian Ramayana segala macam, ini adalah perusahaan-perusahaan yang ada di sektor perdagangan. Yang terakhir adalah sektor aneka industri dan industri dasar, ini saya jadikan satu kotak biar cukup ya. Aneka industri, contohnya misalnya adalah Astra International dan MD itu ya. Teman-teman, MD Entertainment itu adalah kodenya film ya, ada di Kuningan kantornya, kode sahamnya FILM atau film. Nah, di sini adalah salah satu bagian dari perusahaan yang aneka industri ya, industri macam-macam gitu ya. Nah, semua ini teman-teman bisa teman-teman jumpai sehari-hari ya. Jadi pesan dari kotak slide ini adalah bahwa perusahaan itu yang punya saham yang kita bisa beli sahamnya itu ada di sekitar kita sehari-hari. Cara milihnya gimana? Tadi masih banyak ya pilihan ya Bapak Ibu, dari 680 kita kerucutin lagi dari 9 sektor, masih banyak juga dalam satu sektor itu. Nah, saya tadi udah janji untuk ngasih namanya foolish theory ya teman-teman, cara mudah menabung saham atau bahasa kasarnya cara bodoh menabung saham. Caranya gimana? Ya nggak secara bodoh-bodohan tebak-tebak gitu ya Bapak Ibu ya. Itu namanya aja, tapi yang paling penting adalah memenuhi 3 kaidah ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah saham tersebut perusahaannya adalah perusahaan yang produknya dipakai oleh masyarakat sehari-hari gitu ya. Jadi perusahaan ini produknya dipakai oleh masyarakat sehari-hari. Kemudian dilanjutkan dengan yang nomor 2, yaitu produknya menguasai hajat hidup orang banyak dan masyarakat puas dengan produknya. Itu adalah cara kedua untuk memilih perusahaan secara mudah ya. Kemudian cara ketiga, ini yang paling terakhir, yaitu apabila produknya itu menguasai pasar. Nah, Bapak Ibu silakan cek aja di masing-masing produk yang kita ada sehari-hari, yang ada sahamnya juga, kira-kira saham-saham perusahaan apa yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut ya, yaitu perusahaan yang produknya dipakai sehari-hari oleh masyarakat, kemudian masyarakat puas dengan produknya, dan juga masyarakat si perusahaan tersebut menguasai pasar seperti itu. Contoh sederhana Bapak Ibu adalah yang tadi kita bahas, kendaraan Astra. Kita lihat aja di jalan raya macet segala macam, dominasi kendaraannya adalah Astra gitu ya. Dan kita lihat ini adalah grafik saham Astra yang walaupun secara resiko mengalami yang namanya naik turun,
tapi tetap secara komprehensif hasilnya akan tetap terus naik gitu ya. Kemudian sektor cuci-mencuci, tadi sektor otomotif, sekarang cuci-mencuci, ada Unilever sebagai penguasanya Bapak Ibu ya, 70% market share. Yang ini kita lihat adalah harga saham Unilever dari tahun 2005 ya, cenderung naik ya, walaupun melewati naik turun pasti, tapi akan cenderung naik pendapatannya secara komprehensif ya. Kemudian saat COVID-19 seperti ini yang paling marak adalah multivitamin dan obat-obatan. Nah, ini ada Kalbe Farma sebagai salah satu penguasanya, di mana market share-nya adalah 40%-an gitu ya. Dan ini adalah grafik kenaikan saham Kalbe Farma, KLBF ya. Kemudian yang terakhir, kalau kita WFH gitu ya, di rumah aja, kira-kira aktivitas apa yang paling sering kita lakukan adalah masak dan makan gitu ya. Dan bahan tepung atau bahan baku yang kita bakal sering pakai itu adalah Bogasari ya, yaitu tepung miliknya Indofood Sukses Makmur. Dan ini adalah harga sahamnya PT Indofood Sukses Makmur atau INDF ya, TBK. Walaupun melewati naik turun, tetap secara komprehensif kondisinya akan tetap naik dari awal mula kita berinvestasi gitu ya. Kalau kita lakukan secara konsisten, ya kita akan yakin bahwa nilainya akan rata-rata. Nanti saya sampaikan setelah ini ya. Nah, ini adalah alternatif teman-teman, tips dari kami untuk mempraktekkan nabung saham dengan foolish teori tadi ya, cara pilih sahamnya ya. Pilih sahamnya sama seperti prinsip tadi bahwa perusahaan itu yang paling mudah cara milih sahamnya adalah perusahaan yang produknya dipakai sehari-hari, masyarakat puas dengan produknya, dan produknya menguasai hajat hidup orang banyak atau menguasai pasar seperti itu. Nah, ini silakan dibaca aja tipsnya nabungnya seperti apa, tiap tahun kah atau tiap bulan kah, tiap tahun berapa bulan, dan segala macamnya bisa dijadikan referensi. Nah, buktinya apa teman-teman? Nabung saham seperti ini memberikan hasil yang menguntungkan. Nah, saya ada bukti 2 saham ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, yaitu nabung saham ACE dan ACE Hardware dan nabung saham Sido Muncul ya, tolak angin kesukaan kita pada saat masuk angin ya. Nah, kalau ACE Bapak Ibu sudah tahu ya, dia penjual perkakas ya, perkakas rumah tangga, ACE Hardware, dan lain-lainnya juga. Nah, di sini model nabungnya Bapak Ibu masih ingat nggak? Tadi di awal alokasi uang yang didapat dari UMP 4,3 juta yaitu 800.000 ya, 20% dari pendapatan. Nah, uang itulah yang akan kita coba untuk mempraktikkan nabung saham ini. Nah, ceritanya nabung saham ACE ini dilakukan tiap bulan tanpa terkecuali ya, tanpa putus. Pokoknya tiap bulan nabung saham ACE Hardware. Nabung saham ACE Hardware selama 5 tahun dari tahun 2015 sampai 2019 itu per bulannya adalah 800.000 mentok, nggak lebih gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa kalau harganya lagi mahal, contoh di Maret 2015, maka belinya nggak 1000 lot lagi atau 1000 lembar ya, 1000 lembar lagi atau 10 lot enggak, tapi belinya 9 lot aja karena tidak cukup ya uangnya untuk membeli saham tersebut. Nah, disesuaikan aja dengan budgetnya. Ini cara paling mudah untuk menyesuaikan budget dalam rangka berinvestasi jangka panjang. Yang penting disiplinnya dan konsistennya dalam membeli saham tersebut, walaupun nilainya naik dan turun. Percayalah bahwa nilai uangnya akan rata-rata. Nah, singkat cerita, 2015 nabung setiap bulan, 2016 Senin sampai Jumat. Januari sampai Desember nabung terus, nggak putus ya, setiap bulan membeli saham ACE Hardware dengan budget 800.000 kurang. Singkat cerita, teman-teman, di Desember 2019 sudah selama 5 tahun sudah menghabiskan uang 43 juta ya. Jadi selama 2015 sampai 2019 itu teman-teman sudah habis 43 juta cuman untuk nabung saham ACE secara rutin. Tapi ternyata teman-teman Bapak Ibu sekalian mendapatkan hasil yang lumayan. Kenapa? Desember 2019 pada saat kita jual, kita dapatnya sekitar 69 juta rupiah. Kok bisa dari mana 66 juta dari value saham yang terus meningkat dan dividen sebesar 2,6 juta dikumpulkan dari pembagian dividennya saham ACE kayak gitu. Jadi dapatnya 69 juta. Dalam 5 tahun Bapak Ibu dapatnya 54% atau dapatnya 10,81%. Ini sudah hampir 2 kali lipat deposito dan 1,5 kali lipat obligasi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sangat prospektif untuk tabung jangka panjang.
Terakhir sudah muncul Bapak Ibu nabungnya sama 800.000 per bulan, nggak lebih gitu ya. Mentok minimum di 800.000. Secara disiplin membeli saham sudah muncul setiap bulan sekali gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat jumlah acquisition volume-nya pun akan beda-beda tergantung harga dari sudah muncul lagi berapa gitu ya. Nah, singkat cerita 2016, 2017, 2018, 2019 uang yang saya sudah dihabiskan untuk nabung saham sudah muncul itu adalah 46.167.000 gitu ya. 46 juta sudah habis buat nabung saham sudah muncul tiap bulan. Nah, nanti ternyata setelah dijual di Desember 2019, maka uang yang kita dapat adalah 101 juta, teman-teman ya. 100 juta didapat dari mana? 93 juta hasil nabung sahamnya yang dilihat dari nilai realnya, kemudian ada dividen yang kita kumpulkan sebanyak 7,5 juta gitu ya. 7,5 juta, ya betul. Nah, sehingga 101 juta ini dalam 5 tahun imbal hasilnya adalah 120% atau rata-rata per tahunnya 24% per tahun ya. Jadi sangat menguntungkan ya, sangat hampir 3 kali sampai 4 kali lipat dari deposito dan obligasi, teman-teman. Jadi cukup menarik untuk ditabung secara jangka panjang. Apakah mencerminkan masa depan? Tidak selalu. Apapun bisa terjadi dalam dunia industri dan dunia ekonomi, tapi mungkin kita bisa yakinkan diri kita, percayai bahwa selama kita berinvestasi, insya Allah nilainya akan terakumulasi secara komprehensif seperti itu. Nah, sudah tahu mau beli saham apa, kemudian sudah tahu mau nabungnya seperti apa, budgetnya berapa. Nah, sekarang saya akan sampaikan update mengenai pasar modal Indonesia. Jadi, kalau kita lihat indeks harga saham gabungan ya Bapak Ibu, IHSG, yaitu 680 saham yang ada di bursa, sahamnya harganya itu digabungin ya pakai metode perhitungan tertentu, maka kita akan dapatkan grafik seperti ini mulai tahun 92 ya. Pesan singkat dari pesan singkat SMS dong ya. Pesan singkat dari grafik ini adalah Bapak Ibu kapan lagi bisa dapat harga barang tapi harga barangnya harga 6 tahun yang lalu ya. Harga barang tetap bagus, sama-sama bagusnya ya, selalu up to date, tapi harganya sama dengan 6 tahun yang lalu. Nah, ini Bapak Ibu yang ditawarkan oleh pasar modal saat ini gitu ya. Jadi selama pandemi Covid ini tentunya teman-teman sudah tahu kan tadi penyebab harga saham itu bisa turun, tentunya karena adanya permintaan yang lebih rendah daripada penawaran gitu ya. Kondisi market yang waktu itu ya teman-teman, sekarang udah mulai bangkit lagi. Waktu itu mungkin lagi lesu karena orang-orang lebih prefer nyimpan uang cash daripada megang saham, maka kondisi pasarnya harga-harganya lagi turun karena harganya otomatis terdiskon oleh para investor penjual. Nah, dengan kondisi sekarang teman-teman bisa lihat aja tuh secara grafik di di sini ataupun nanti di Google ketika aja IHSG langsung kelihatan di situ grafiknya akan terus bangkit gitu ya, akan selalu bangkit. Dengan melihat historical sejarah pun itu juga terjadi sama ya. Teman-teman bisa lihat tahun 98, tahun 2008, tahun 2016 itu adalah titik yang sama dengan titik yang sekarang gitu teman-teman ya. Jadi waktu itu ada krisis, ada currency war, nah sekarang ada kondisi pandemi seperti ini. Jadi seperti yang saya sampaikan di beberapa slide sebelumnya bahwa harga sekarang khususnya untuk saham-saham yang fundamental, tidak berlaku untuk semua saham ya Bapak Ibu ya. Jadi saham-saham yang khususnya sifatnya fundamental, teman-teman yakin bahwa perusahaannya menguasai hajat hidup orang banyak, menguasai pasar ya, menguasai produk-produknya dari pasar, kemudian produknya dipakai masyarakat sehari-hari. Harga sekarang adalah harga diskon. Karena apa? Potensi untuk naiknya masih luar biasa, terlihat dari indeks harga saham gabungan yang terus cenderung naik setelah masa recovery ini ya. Terakhir banget saya akan kasih bocoran lagi sedikit 20 perusahaan terkuat di bursa ya. Terkuat versi apa? Terkuat versi nilainya atau value-nya ya. Jadi ini adalah market cap atau kapitalisasi pasar. Rumusnya adalah jumlah saham yang beredar dikalikan harga sahamnya gitu ya. Berarti secara gampangnya market cap ini adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap si perusahaan tersebut, sehingga masyarakat atau investor baik dalam maupun luar negeri mau beli sahamnya, yakin dengan sahamnya ya. Nah, pertanyaan saya, apakah tidak mau Bapak Ibu memiliki salah satu atau salah dua dari 20 perusahaan terkuat yang ada di bursa? Nah, mungkin, pasti pengen banget gitu ya.
Dan kabar baiknya adalah dari 20 perusahaan ini Bapak Ibu sebagian besar adalah perusahaan-perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak, kemudian produknya dipakai oleh masyarakat sehari-hari, dan masyarakat puas dengan produknya, alias foolish theory ya. Sebagian besar, mungkin sekitar 15-an atau 16-an dari perusahaan ini Bapak Ibu, itu adalah perusahaan yang memenuhi kaidah foolish theory atau cara mudah menabung saham. Dan juga bagi para user atau pemilik akun syariah, ternyata belasan juga mayoritas dari saham-saham ini adalah saham-saham yang sifatnya syariah. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan opsi yang sangat menarik baik untuk akun reguler maupun akun syariahnya seperti itu. Nah, kita lihat kenapa sih orang tadi saya ngomong investor luar negeri ya. Investor luar negeri itu alokasinya atau proporsinya itu sekitar 50% lebih Bapak Ibu dari seluruh jumlah investor yang ada di Indonesia. Bisa saya katakan bahwa secara kasar Bapak Ibu ya, orang luar negeri lebih mencintai Indonesia daripada orang Indonesia sendiri gitu ya. Mereka lebih suka beli saham di Indonesia daripada beli di negaranya sendiri. Karena apa? Saham di Indonesia itu murah tapi nggak murahan gitu ya. Semurah apa sih Indonesia? Nah, kita lihat teman-teman, 20 perusahaan ini kalau kita gabungin market cap-nya itu adalah 3.300 triliun ya. Yang ada di bawah nomor 2 itu, teman-teman sekalian, 3.300 triliun itu adalah value atau nilai pasar modal 20 perusahaan ini ya. Tadi saya bilang di Indonesia ada 680 perusahaan yang ada di bursa. 680 itu kalau kita gabung value-nya itu 5.600 triliun ya. Jadi 20 perusahaan ini aja sudah menguasai 60%, hampir 60% value pasar modal kita gitu ya. Jadi sangat kuat sekali 20 perusahaan ini, dan perusahaan ini sangat diincar oleh investor-investor, terutama investor asing. Karena apa? Yuk kita lihat datanya ya. Kita bandingkan sama New York Stock Exchange Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau New York Stock Exchange itu punya Facebook, punya Apple, punya Amazon yang sahamnya bisa Bapak Ibu beli. Kalau di luar negeri tapi ya, bukan di dalam negeri ya, bukan lewat sekuritas Indonesia tapi lewat sekuritas luar negeri gitu ya. Nah, kalau 680 perusahaan di Indonesia itu totalnya 5.600 triliun Bapak Ibu, Facebook itu sendirian Bapak Ibu totalnya adalah 9.000 triliun. Nah, Facebook itu sendirian 9.000 triliun, kita ber-680 perusahaan itu 5.600 triliun ya, cukup beda jauh gitu ya. Dan satu lembar harga saham Facebook itu harganya 3,3 juta, kalau satu lembar kita paling mahal itu Gudang Garam Bapak Ibu, tahun lalu harganya sempat 100.000, tapi sekarang udah turun jauh ya. Kemudian Apple Bapak Ibu 21.000 triliun ya, sedangkan kita 5.600 triliun itu harus ber-600-an. Apple itu sendirian 21,3 21.000 triliun market cap-nya atau aset nilai investasinya atau value-nya gitu ya. Satu lembarnya saham Apple adalah 4,9 juta ya, sangat jauh dari harga saham kita. Dan terakhir Amazon 18.000 triliun value-nya ya, kita cuma 5.600 tapi ber-680. Harganya satu lembarnya 36,9 juta. Jadi sangat jauh Bapak Ibu. Sehingga orang luar itu lebih suka belanja di Indonesia daripada belanja di negaranya sendiri. Nah, jadi pesan terakhir dari saya, pesan terakhir jangan ngeri banget namanya. Ya, message dari bursa gitu ya. Ayo kita mulai berinvestasi. Yang pertama adalah sisihkan, jangan sisakan Bapak Ibu. Kalau nggak disisihkan nggak akan ada sisa. Pasti akan habis buat top up, terus ya buat jajan segala macam. Kemudian sesuaikan dengan tujuannya. Lebih spesifik lagi, Bapak Ibu sesuaikan dengan tipe investor yang Bapak Ibu mau lakukan. Bapak Ibu mau jadi investor jangka panjang, bikin saham ini jadi tabungan untuk jangka panjang, memenuhi tujuan investasinya. Silakan pakai analisa fundamental ya, pelajari kinerja perusahaannya, kenali perusahaannya, dan pakai foolish theory yang saya sampaikan tadi. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau jadi trader yang tujuannya adalah cari cuan, mengincar harga bawah untuk beli dan mengincar harga jual untuk atas, maka Bapak Ibu silakan pelajari yang namanya analisa teknikal ya, mentokin di situ supaya minimal Bapak Ibu tahu alasan-alasan atau reasoning kenapa sih Bapak Ibu harus jual sekarang, harus beli sekarang dan segala macam. Sehingga sifatnya bukan tebak-tebakan ya Bapak Ibu, tapi tetap ada dasar ilmunya. Yang ketiga adalah mulai dari diri sendiri, dan yang terakhir adalah mulai dari sekarang. Ini terkait sama slide yang barusan, bahwa mumpung harga Indonesia masih murah saham-sahamnya, silakan mulai dari sekarang. Jangan sampai Bapak Ibu nyesel, baru mulai pas harga Gudang Garam sudah 30-an juta rupiah per lembar. Nah, itu Bapak Ibu sudah kemahalan masuknya ya. Terima kasih Bapak Ibu, tugas saya sudah selesai.
salam dari Bursa Efek Indonesia. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Saya kembalikan dulu ke Pak Thomas dan Pak Yogi dari MNC Sekuritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.